Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya coba akan mengangkat tema, yaitu adanya informasi dari Kabid Humas Polda Jabar, Komespol Bapak Ibrahim Tompo, yaitu mengungkap adanya 10 TKP dan banyaknya barang bukti. Waduh, ini menarik untuk kita bahas nih ya. Waktu itu pernah saya membahas masalah ini karena ada pernyataan dari Pak Ibrahim Tompo, yaitu TKP. Saya 2 video pernah saya bahas itu di video saya. Saya curiga waktu itu, curiga dengan kata-kata TKP. Dan saya bahas kemungkinan ada dua TKP. Kemungkinan korban dieksekusi di 2 tempat. Waktu itu saya pernah bikin video itu ya. Sekarang ternyata TKP ini telah dinyatakan 10 TKP. Dan ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas. Baik, dari mana dulu kita bahas adalah 10 TKP. Kita ambil dulu adalah bahasa dari TKP adalah tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara bisa dijadikan bahwa itulah di tempat situlah terjadinya kasus ini, eksekusi ini ya. Korbannya cuma ada 2, tapi ada 10 tempat. Kalau misalkan korbannya ada 2, TKP-nya ada 2, oke, kita bisa berpikiran, satu-satu dieksekusinya. Satu di tempat A, satu di tempat B. Tapi ini korbannya ada 2, tapi 10 TKP. Ini kan sangat luar biasa. Oke, kita satukan sekarang. Jam dinyatakan bahwa kejadian eksekusi itu jam 1 sampai sekitar sampai jam 6 lah sampai ya. Kurang lebih ada 5 jam segitu. Ini adalah waktu yang sangat panjang. Baik, sekarang saya akan coba membahas adalah eksekusi. Di mana korban dieksekusi? Di 10 tempat. Kenapa bisa di 10 tempat? Oke. Pada saat korban berjalan-jalan biasa, keluar, ngobrol, bercanda tawa, bersama-sama keluar dari TKP, itu tidak termasuk dalam 10 TKP. Tetapi kalau masuk dalam kategori 10 TKP, maka di 10 tempat itulah bisa terjadi eksekusi di sana, bisa terjadi pra-eksekusi, ya. Jadi ada 2. Di 10 TKP itu bisa terjadi eksekusi atau terjadi pra-eksekusi. Kalau eksekusi kita sudah tahu dibantai habis. Tapi kalau disebut pra-eksekusi, maka adalah itu detik-detik atau waktu-waktu adalah menjelang eksekusi. Atau yang ketiga, eksekusi di satu tempat, tapi dibawa ke beberapa tempat. Mau dibawa ke sana, pelakunya ragu-ragu, dibawa lagi. Dibawa ke sana, ragu-ragu, dibawa lagi. Dibawa ke sana, ragu-ragu, dibawa lagi. Itu ada kemungkinan ketiga. Ada kemungkinan yang kedua tadi adalah praeksekusi. Korban sebelum dieksekusi dibawa dulu ke beberapa tempat ya, dalam posisi ancaman. Dalam posisi ancaman. Bisa jadi pada saat dibawa korban diikat atau ditutup mulutnya pakai alat untuk menutup ya, bisa jadi seperti itu.
Kalau kita lihat, selang waktunya adalah tidak terlalu lama. Sekitar jam 1 sampai jam 6, 5 jam. Artinya, kemungkinan 10 TKP ini itu jaraknya tidak berjauhan. Kemungkinan dekat. Atau kemungkinan lagi adalah 10 TKP di luar eksekusi, di luar ruangan, di luar rumah. Bisa jadi di kebun, ya. Bisa jadi sebelah rumah, bisa jadi di depan rumah. Ya, itu pun bisa termasuk dalam 10 TKP. Artinya apa? Di luar tempat kejadian terakhir korban ditemukan. Karena kalau kita lihat di kebun belakang itu luas sekali, ya. Kenapa bisa di kebun? Bisa saja pada saat salah satu korban terjadi pertikaian, melarikan diri sampai ke kebun misalkan, kemudian di kebun dieksekusi, kemudian dibawa lagi masuk. Bisa seperti itu. 10 TKP. 10 TKP, polisi mengatakan bahwa ini ada 10 TKP. Ada dua kemungkinan. Mengatakan bahwa 10 TKP berarti harus ada sesuatu yang membuktikan bahwa di tempat 10 TKP itu telah terjadi eksekusi atau praeksekusi. Dengan apa? Ada dua kemungkinan. Satu adalah dengan adanya saksi baru yang melihat. Dan ini akan melemahkan alibi. Saksi baru yang melihat. Kedua, bisa jadi kalau tidak ada saksi, barang bukti. Misalkan, adanya barang bukti, misalkan sebuah balok. Contoh nih ya, saya bilang contoh. Sebuah balok ini ada di kebun misalkan. Dan setelah dicek di balok tersebut, ada bekas darah. Dan darah itu sesuai dengan darah korban. Bisa jadi itu dikatakan TKP juga. Ya, artinya bahwa di sana telah terjadi eksekusi. Berarti di luar TKP. Nah, ini banyak kemungkinan ya. Kemungkinan-kemungkinan ini banyak semua. Ini adalah prediksi-prediksi kalau dikatakan ada 10 TKP. Yang jelas bahwa dalam 10 TKP itu korban bisa jadi dalam ancaman atau memang sudah dieksekusi, kemudian dibawa ke tempat ini tidak jadi, ke tempat ini tidak jadi, ya, maaf. Jadi banyak kemungkinan dengan 10 TKP ini menjadi membuka kembali imajinasi kita, ya, asumsi kita menerawang kembali. Di 10 TKP ada kemungkinan atau saksi baru yang melihat. Apalagi kita dengar bahwa saksi sudah 120 lebih ya. Artinya kemungkinan ada saksi baru yang bisa melihat. Dan melemahkan beberapa alibi. Kalau misalkan contoh, kata informasi sebelumnya bahwa korban ada di sana, bla bla bla, ada saksi baru mengatakan, oh tidak, nah, saya melihat si A dan si B ada di sana, dan itu adalah saksi baru yang bisa memberikan informasi. Itu bisa saya seperti itu. Ya, dengan 10 TKP ini jelas pihak kepolisian pastinya adalah satu, mendapatkan informasi dari saksi baru. Kedua, adanya barang bukti di tempat-tempat 10 TKP itu. Barang-barang bukti ini berkaitan dan ada kesesuaian dengan kedua korban. Ya. Jadi
ada beberapa kemungkinan. Satu, bisa jadi sudah dieksekusi kemudian dibawa ke beberapa tempat. Dua, pra-eksekusi, sebelum dieksekusi dibawa dulu ke beberapa tempat dalam ancaman. Ya. Atau pada saat kejadian kemudian dia berpindah tempat, dari ruang tamu pindah ke melarikan diri ke kebun, kemudian di tempat kebun dieksekusi, bisa seperti itu. Atau dibawa keluar, dieksekusi di luar, kemudian dibawa ke dalam. Dibuktikan dengan apa? Yaitu tadi adanya barang bukti, ya, yang persesuaian dengan korban. Baik dilihat dari darah, misalkan darah yang menempel di salah satu benda dan persesuaian dengan darah korban. Wah, ini menarik sekali. Dan ini sebenarnya bisa mengarah kepada, secara tidak langsung, ini bisa mengarah kepada pelaku. Secara tidak langsung. Adanya saksi yang melihat, atau adanya barang bukti sebagai persesuaian. Baik, inilah materi malam ini, dan sebenarnya panjang kalau dibahas lagi nih, ya. Panjang nih kalau dibahas lagi. Nanti kita sambung lagi. Dan demikian malam ini, sudah jam 10.30. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.